Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo pemirsa cerita inspiratif dimanapun Anda berada. Salam sejahtera untuk kita semuanya. Semoga kita semua dalam keadaan sehat dan tetap dalam lindungannya. Kembali lagi dengan kami di channel Cerita Inspiratif, di mana kita akan berbagi kisah-kisah inspiratif penuh makna untuk Anda simak. Sepuluh sifat pria yang tidak boleh dinikahi dalam Islam, wanita wajib tahu. Mencari pasangan hidup tentu saja tidak boleh asal memilih. Pria maupun wanita wajib untuk mengetahui sifat dan sikapnya terlebih dahulu. Makna pernikahan sendiri dalam Islam merupakan salah satu ibadah yang sangat dianjurkan. Tentunya untuk membangun rumah tangga yang berisi keluarga sakinah, mawaddah, warahmah. Terutama untuk wanita. Jangan sampai menikah dengan seorang pria yang memiliki sifat yang tidak diperbolehkan dalam Islam untuk dinikahi. Lantas apa saja sifat tersebut? Seperti melansir dalam islam.com, inilah 10 sifat pria yang sebaiknya tidak dinikahi. 1. Musyrik. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, artinya, janganlah kamu nikahkan orang laki-laki musyrik dengan perempuan yang beriman sebelum mereka beriman. Sungguh hamba sahaya laki-laki yang beriman lebih baik daripada laki-laki musyrik, meskipun dia menarik hatimu. Quran Surat Al-Baqarah ayat 221. Kedua, tidak pernah sholat. Sesungguhnya pembatas antara seseorang dengan kesirikan atau kekufuran adalah meninggalkan sholat. Hadis riwayat Ahmad 15.183, Muslim 82 dan yang lainnya. Ketiga, memiliki akhlak yang buruk. Apabila ada orang yang kalian ridhoi agama dan akhlaknya yang meminang putri kalian, nikahkan dia. Jika tidak, akan terjadi fitnah di muka bumi dan kerusakan yang besar. Hadis riwayat Tirmidzi 1084, Ibnu Majah 1967 dan yang lainnya. Hadis ini dinilai hasan oleh Al-Albani. Keempat, memiliki sifat kasar. Sesungguhnya kelembutan menyertai sesuatu, maka dia akan menghiasinya, dan tidaklah kelembutan itu dicabut dari sesuatu, melainkan akan semakin memperburuknya. Hadis riwayat Muslim 2594, Abu Daud nomor 2478 dan yang lainnya. Kelima, tidak memiliki penghasilan. Melansir dari Umayyad, ada sebuah riwayat di mana saat Fatimah binti Qais ditalak 3 oleh suaminya, dia menjalani masa idah di rumah ibu Ummi Maktum. Setelah selesai masa idah, langsung ada 2 lelaki yang melamarnya. Yang pertama bernama Muawiyah dan kedua Abu Jaham. Ketika beliau meminta saran dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, beliau bersabda, untuk Abu Jaham dia tidak meletakkan tongkatnya dari pundaknya, sedangkan Muawiyah orang miskin, gak punya harta. Menikahlah dengan Usamah bin Zaid. Hadis riwayat Muslim nomor 1480 dan Nasa'i nomor 3245 dan yang lainnya. Arti dari tidak meletakkan tongkatnya dari pundaknya adalah ringan tangan dan suka memukul, sedangkan Muawiyah ditolak karena tidak punya penghasilan. Dari Abdullah bin Amr, ia berkata bahwa Rasulullah SAW bersabda, seseorang cukup dikatakan berdosa jika ia melalaikan orang yang ia wajib beri nafkah. Hadis riwayat Abu Daud nomor 1692, Syekh Al-Albani mengatakan bahwa hadis ini hasan. Menurut firman Arifan Dim Al-CMA dalam bukunya serial Hadis Nikah 1, anjuran menikah dan mencari pasangan. Pernikahan adalah jalan untuk mewujudkan salah satu tujuan asasi dari syariat Islam, yaitu menjaga nasab. Karena dengannya terbentuklah sarana penting guna memelihara manusia agar tidak terjatuh ke dalam perkara yang diharamkan Allah, seperti zina, homoseksual, dan sebagainya. Bukhari dan Muslim juga meriwayatkan bahwa Nabi Muhammad menganjurkan umat muslim yang sudah mampu dan siap secara lahir batin untuk segera menikah. Dari Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, Rasulullah bersabda, wahai para pemuda, siapa saja di antara kalian yang sudah mampu menanggung nafkah, hendaknya dia menikah, karena menikah lebih mampu menundukkan pandangan dan menjaga kemaluan. Sementara siapa saja yang tidak mampu, maka hendaklah ia berpuasa, karena puasa bisa menjadi tameng syahwat baginya. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Kitab nikah secara bahasa memiliki makna berkumpul atau bersetubuh, dan secara syara' berarti akad. Akad yang menyimpan makna diperbolehkan bersetubuh dengan menggunakan lafaz nikah atau sejenisnya. Pernikahan merupakan sunnah Rasul berdasarkan hadis tentang pernikahan yang diriwayatkan oleh At-Tirmidzi. Dari Abu Ayyub radhiyallahu anhu, ia menuturkan bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, ada 4 perkara yang termasuk sunnah para Rasul: rasa malu, memakai wewangian, bersiwak, dan menikah. Hadis riwayat At-Tirmidzi.
Meskipun menikah adalah sunnah Nabi, terdapat beberapa hukum menikah menurut 4 mazhab, dilansir dari Tebu Ireng Online. Pertama, para ulama mazhab Maliki berpendapat bahwa menikah adalah wajib ketika ada kemungkinan terjadi zina, bila tidak, serta tidak mampu menahan nafsunya dengan berpuasa. Kedua, mazhab Syafi'i memiliki pandangan bahwa pernikahan adalah mubah atau boleh, diperbolehkan bagi seorang muslim yang berniat menikah dengan tujuan al-talazus wal istimta, yakni mengambil nikmat dan kesenangan. Namun dengan syarat, orang tersebut mampu membayar mahar dan mampu menafkahi. Apabila tidak mampu, maka hukum nikah bagi orang itu adalah makruh. Ketiga, menurut mazhab Hanafi, seorang pria berhak mendapat kesenangan melalui pernikahan, tetapi juga dengan syarat bisa menjaga wanita yang ia nikahi dan tidak merusak akhlaknya. Keempat, mazhab Hanbali berpandangan bahwa seorang muslim wajib menikah apabila khawatir terjerumus dalam perbuatan zina, dan tidak ada cara lain kecuali menikah. Jangan lupa tulis pendapat kalian di kolom komentar ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.